اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Allah. Anak soleh dan soleha, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita dapat mengikuti kegiatan pakar, yaitu pesantren Kilat Ramadan hari kedua dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya selalu mendapat syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal alamin. Anak soleh dan soleha, kegiatan pakar hari ini dapat anak-anak saksikan dalam YouTube channel SDN Tangerang 1, atau bisa juga disaksikan dalam Facebook SDN Tangerang 1 dan Instagram SDN Tangerang 1. Nah, sudah hari kedua kegiatan pakar ini. Adapun materi kegiatan hari kedua yaitu tentang fikih dan akidah akhlak yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Firdaus. Apa kabar Bapak Rahmat Firdaus? Alhamdulillah baik Bu Kiki. Alhamdulillah Bu Kiki sehat Bu Kiki. Alhamdulillah sehat. Iya. Pak, Bapak akan menjelaskan tentang fikih dan akidah akhlak. Ya, mungkin betul. yang harus dijelaskan pertama kali, karena saya juga masih belum paham apa itu fikih, Iya. apa itu akidah, dan apa itu akhlak. Iya, Nah, baik. anak-anak kalau mau tahu jawabannya, maka simak, perhatikan dengan teliti ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Kiki udah memberikan waktu untuk saya menjadi pemateri hari ini. Ya, Baik, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali bersama Bapak dan Ibu guru kalian ya di
Pakar. Apa itu Pakar? Pakar itu Pesantren Kilat Ramadan virtual 2021 yang ada di SDN Tangerang 1. Walaupun masih dalam kondisi daring atau pembelajaran dari jarak jauh ya anak-anak. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai belajar hari ini, baiknya kita berdoa dulu Bu Kiki ya. Betul. Baik, yuk kita mulai ya. Angkat tangannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat Bu Kiki ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Materi pakar hari ini yaitu yang akan saya sampaikan tentang fikih dan juga akidah akhlak. Nah, sekarang apa yang udah disampaikan Bu Kiki, apa sih itu fikih? Apa itu akidah? Apa itu akhlak? Nah, ini udah saya rangkum jawabannya dari beberapa materi. Fikih itu adalah salah satu bidang ilmu dalam ilmu syariat Islam yang secara khusus membahas tentang persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Jadi hidup kita ini semua diatur Bu Kiki. Itu tertera dalam ilmu fikih. Dari bangun tidur, cuci makan, dan lain-lain sebagainya. Itu semua sudah diatur tentang masalah kepribadian kita, terus juga bagaimana kita bermasyarakat dengan orang lain, kemudian bagaimana kita sopan santun kepada orang tua, semua sudah diatur, dan juga kepada Sang Pencipta. Itu diatur dalam ilmu fikih Bu Kiki. Nah, sekarang apa sih akidah itu? Nah, akidah itu dalam ilmu nahwu atau ilmu sorof berasal dari kata akoda yakidu. Akoda yakidu akdan, artinya sebuah ikatan. Nah, jawaban yang sudah saya rangkum, akidah sendiri yaitu ketetapan yang tidak ada keraguan dalam dirinya. Jadi di dalam hatinya sudah ada tidak ada keraguan. Jadi hatinya ini sudah mantap Bu Kiki. Gitu. Entah itu benar, entah itu salah, yang jelas itu akidah, ketetapan diri mereka masing-masing. Itu disebutnya akidah Bu Kiki. Nah, sekarang apa sih akhlak? Nah, akhlak sendiri yang sering kita dengar ya. Akhlak itu seperti karakter kita, kepribadian kita, bawaan kita, tabiat kita, sopan santun. Nah, itu juga istilahnya yang sering kita dengar. Jadi akhlak itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab. Baik Bu Kiki, itulah pemaparan tentang apa itu fikih, apa itu akidah dan juga akhlak. Nah, sekarang kita lanjut kepada rukun Islam Bu Kiki. Di dalam rukun Islam itu ada 5 Bu Kiki. Iya, betul. Nah, rukun Islam itu mulai dari syahadat, kemudian juga sholat, zakat, puasa, pergi haji apabila mampu. Nah, sekarang kebetulan yang akan kita bahas ini yang keempat Bu Kiki, yaitu tentang puasa. Kebetulan kita dalam puasa Ramadan. Jadi kita akan membahas tentang puasa Bu Kiki. Nah, kita lanjut Bu Kiki ya. Iya. Nah, sekarang apa sih pengertian puasa itu Bu Kiki? Apa itu? Anak-anak sudah tahu belum ini? Ya, mudah-mudahan kalian sudah tahu. Walaupun kalian sudah tahu, akan diperjelas di sini. Nah, pengertian puasa itu secara istilah puasa berasal dari bahasa Arab. Ada kata saum atau syam. Nah, yang artinya puasa tersendiri itu menahan atau mencegah diri dari perbuatan sesuatu. Dalam hal konteks
perbuatan yang tidak baik Bu Kiki ya. Betul. Nah, itu artinya puasa secara istilah. Dan selanjutnya puasa secara bahasa. Nah, puasa secara bahasa berarti menghindari atau menahan diri dari makan dan minum. Jadi puasa itu menghindari kita makan dan minum Bu Kiki, dan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa yang dilakukan secara sengaja, mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu arti dari puasa secara bahasa. Nah, sekarang apa sih tujuan kita melakukan puasa itu? Tujuannya, nah, yang sudah saya rangkum adalah untuk menjadikan manusia sebagai hamba yang bertakwa. Takwa itu apa? Kita takut kepada Allah Bu Kiki. Iya, jadi menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi tujuan puasa dilakukan itu untuk menjadikan manusia sebagai hamba Allah yang bertakwa dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian dari puasa ya Bu Kiki ya. Nah, sekarang anak-anak kita lanjut macam-macam puasa. Puasa jadi ada macam-macamnya ya Pak? Iya Bu Kiki, ada macam-macam ya puasa juga. Nah, macam-macam puasa itu ada dua. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Nah, puasa wajib juga ada macam-macamnya Bu Kiki. Puasa sunnah juga ada macam-macamnya. Puasa wajib, nah ini puasa wajib ini ada 3 Bu Kiki yang saya rangkum. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Puasa wajib Ramadan. Puasa Ramadan. Yang kedua puasa Najar. Nah, yang ketiga puasa kifarat. Nah, puasa Ramadan ini yang pertama, puasa yang sedang kita lakukan ini Bu Kiki, selama 1 bulan full. 29 hari atau 30 hari lamanya. Itu puasa yang wajib pertama. Nah, sekarang puasa yang kedua apa tadi? Najar. Puasa Najar. Najar itu apa Bu Kiki? Janji. Nah, iya. Puasa Najar itu janji. Janji kita kepada siapa? Bukan kepada orang tua, tapi kepada Allah. Nah, puasa Najar ini anak-anak, puasa janji kita kepada Allah. Contohnya apa? Contohnya kita mau punya motor. Janji sama Allah, ya Allah, kalau saya punya motor, kalau saya doa saya dikabulin sama Allah punya motor, saya mau puasa. Nah, itu Bu Kiki harus ditepatin Bu Kiki najarnya. Ketika sudah punya motor harus ditepatin. Kalau sudah punya motor harus ditepatin puasanya, jangan sampai enggak. Terus nanti ditagih sama Allah. Nah, itu puasa janji. Yang kedua, puasa najar anak-anak. Nah, dicatat ya. Nah, sekarang yang ketiga Bu Kiki, yaitu puasa kifarat. Nah, puasa kifarat itu apa? Nah, anak-anak nih perlu tahu nih, yang ketiga, puasa kifarat penting juga nih harus kalian ketahui. Puasa kifarat itu disebut dengan puasa tebusan. Jadi, puasa kifarat adalah puasa untuk menebus dosa atau membayar denda karena melanggar sesuatu yang dilarang oleh agama. Contohnya Bu Kiki, nih salah satunya nih ya, membunuh tidak sengaja. Nah, itu harus dibayar dengan puasa kifarat juga Bu Kiki. Kemudian ketika kita umroh nih Bu Kiki, kita nggak boleh berburu Bu Kiki, nggak boleh berburu hewan. Kalau kita berburu hewan kena kifarat juga, kena denda. Kemudian ketika umroh juga kita nggak boleh nyukur rambut. Kalau belum diwaktukan nyukur rambut nggak boleh nyukur rambut. Nah, itu kena denda juga Bu Kiki. Nah, itu salah satu dari puasa kifarat yang harus dilaksanakan. Nah, itu Bu Kiki dari macam-macam puasa wajib. Nah, sekarang yaitu puasa sunnah nih anak-anak nih. Pantengin terus ya. Nah, puasa sunnah nih Bu Kiki, itu ada macam-macamnya juga. Mulai yang pertama puasa Senin Kamis. Nah, yang dilaksanakan setiap hari Senin dan juga hari Kamis. Kemudian yang kedua puasa Syawal. Kapan sih puasa Syawal itu? Puasa Syawal itu dilaksanakan setelah Lebaran Idul Fitri.
hari Bu Kiki puasanya. Itu setelah kita Lebaran Idul Fitri. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, puasa Asyura. Puasa Asyura itu dilakukan pada setiap tanggal 10 Muharram atau dikenal puasanya Lebarannya anak yatim Bu Kiki. Betul, iya, itu puasa sunnah juga Bu Kiki. Kemudian ada puasa Arafah. Puasa Arafah ini dilaksanakan pada 9 Zulhijjah. Jadi sebelum kita Lebaran Idul Adha, nah itu kita disunahkan puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Adha. Nah ini puasa ini bertepatan dengan wukuf di padang Arafah oleh jamaah haji. Gitu. Sekarang selanjutnya Bu Kiki, puasa di pertengahan bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi ya. Bulan Hijriyah Bu Kiki. Setiap tanggal berapa? 11, 12, 13 kecuali bulan Zulhijjah. Jadi dari 12 bulan itu yang disunahkan 11 bulan. Tanggal 11, 12, 13 kecuali bulan Zulhijjah. Nah, yang terakhir yaitu puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud anak-anak begini. Puasanya hari ini kita puasa, besok tidak. Besok lagi puasa, nah selang-seling Bu Kiki. Selang-seling puasanya. Nah, itu adalah macam-macam daripada puasa sunnah yang akan kita laksanakan. Itu Bu Kiki. Nah, itu dari macam-macam puasa, baik macam-macam puasa wajib, macam-macam puasa sunnah. Nah, sekarang Bu Kiki juga harus tahu nih, ada beberapa puasa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi ada waktu-waktu yang kita tidak boleh puasa gitu, iya, Pak? Allah juga melarang kita puasa nih. Kenapa itu Pak? Dan apa saja? Di satu sisi Allah menyuruh kita berpuasa, di satu sisi Allah melarang kita untuk berpuasa. Nah, salah satunya Bu Kiki. Nah, ini saya rangkum ada 3 Bu Kiki. Baik. Yang pertama, Allah melarang puasa kepada hambanya, puasa pada hari raya. Hari raya baik itu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, baik itu hari raya Idul Fitri maupun Lebaran hari raya Idul Adha. Itu yang pertama Bu Kiki. Kemudian puasa pada hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu kapan? Hari tasyrik itu pada bulan Zulhijjah. Tanggal berapa? Tanggal 11, 12, 13. Nah, jadi setelah Lebaran Idul Adha, kita tidak boleh langsung berpuasa. Itu dilarang. Karena masih hari kemenangan Islam. Gitu Bu Kiki. Itu dilarang juga sama Allah. Kita tidak boleh berpuasa. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu puasa wisal. Nah, anak-anak pasti belum tahu nih apa sih puasa wisal itu. Nah, puasa wisal itu ialah puasa yang dilakukan secara terus-menerus selama 1 tahun. Oh, iya. Jadi 1 tahun tuh kita puasa terus, nggak ada berhenti-berhentinya. Idul Adha puasa, itu nggak boleh. Idul Fitri puasa nggak boleh karena sudah ada ketentuan hukumnya. Seperti itu Bu Kiki. Nah, anak-anak udah tahu ya beberapa puasa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lanjut Bu Kiki, syarat-syarat puasa. Syarat-syaratnya. Nah, ada syarat-syaratnya juga puasa ini, ada aturannya. Syarat-syarat puasa ada 2. Ada syarat wajib puasa. Kemudian ada syarat sah puasa. Nah, kedua-duanya ini harus dilaksanakan dan harus ditepati. Sekarang kita bahas dulu yang syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa yang pertama beragama Islam. Gitu. Jadi agama Islam ini penting. Jadi syarat wajib puasa yang pertama. Kemudian yang kedua balik. Nah, balik ini apa nih anak-anak nih balik nih? Balik ini pertumbuhan laki-laki atau perempuan yaitu menuju kedewasaan, yaitu perubahan. Ya, perubahan apa? Perubahan diri.
apabila laki-laki itu perubahan suara Bu Kiki. Ditandai oleh suaranya. Ya, salah satunya Bu Kiki ya, Salah perubahan satunya. suara yang tadinya suara anak-anak berubah menjadi seperti orang dewasa. Nah, kemudian kalau yang perempuan itu ditandai biasanya oleh menstruasi. Menstruasi. Ya. Nah, itu tanda-tanda salah satu dari perubahan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Itu yang disebut namanya balik. Jadi sudah wajib untuk puasa kalau Nah, sudah mengalami proses seperti itu. Itu sudah wajib. Kalau belum puasa juga berarti Dapat dosa. dosa. Itu syarat wajib puasa yang kedua. Yang ketiga, berakal sehat. Orang gila boleh nggak Bu Kiki? Tidak boleh, karena tidak berakal sehat. Betul. Karena pikiran dan jiwanya sudah Terganggu. terganggu. Makanya ini menjadi salah satu syarat wajib puasa. Kemudian dalam keadaan suci. Jadi badan kita dalam keadaan bersih, tidak dalam keadaan kotor. Kalau perempuan tadi, nah seperti itu, Tidak harus menstruasi, bersih, tidak dalam keadaan menstruasi. Yang kemudian yaitu mukim. Apa itu anak-anak mukim? Mukim itu berada di tempat tinggal, bukan sebagai musafir. Musafir ini tidak dalam sebuah perjalanan. Jadi mukim itu kita sedang standby, berada di tempat. Itu syarat sah wajibnya puasa. Nah, yang terakhir mampu mengerjakan puasa. Itu syarat wajib puasa. Itu ada berapa nih? Ada 6 semuanya Bu Kiki. Kemudian ada syarat sah puasa. Iya, apa aja tuh? Syarat sah puasa sama seperti tadi, yaitu beragama Islam. Terus itu yang Nah, syarat sah puasa nih. Bagaimana kalau di luar Islam melakukan puasa? Puasanya sah, tapi tidak diakui. Gitu Bu Kiki. Kelanjutannya dalam keadaan suci sama seperti tadi. Nah, yang ketiga tamyiz. Nah, anak-anak nih harus tahu nih apa itu tamyiz. Tamyiz itu dapat membedakan hal yang baik dan juga hal yang buruk. Jadi anak-anak, kalau kalian sudah bisa membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, berarti kalian sudah sah puasanya. Sudah sah untuk melaksanakan puasa. Gitu. Walaupun kalian masih belum balik, Bu Kiki ya. Jadi kalau kita misalnya orang dewasa sampai maghrib, kalian bisa sampai zuhur terlebih dahulu. Hitung-hitung latihan Bu Kiki. Iya, biar nanti kalau sudah waktunya sudah sah, sudah wajib, sudah tidak kaget. Betul. Iya. Berarti sejak dini. Iya, sejak dini. Jadi kalian pun anak-anak sudah harus melakukan puasa, walaupun hanya sampai batas azan sholat zuhur. Itu latihan dulu. Semoga aja anak-anak SDN Tangerang 1 kuat dari mulai terbit matahari sampai maghrib. Mudah-mudahan kuat Bu Kiki ya. Kuat dan mampu. Iya, saya yakin anak-anak SDN Tangerang 1 semuanya kuat-kuat. Nah, sekarang lanjut. Yang terakhir yaitu berbuka pada waktunya. Ya, berbuka pada waktunya, yakni tidak berpuasa pada hari-hari yang dilarang berpuasa. Itu adalah syarat-syarat puasa. Nah, kelanjutannya Bu Kiki. Setelah tadi syarat-syarat puasa, sekarang ada rukun puasa. Ada macam-macam puasa nih Bu Kiki. Iya, betul. Nah, sekarang rukun puasanya. Nah, rukun puasa itu adalah hal-hal yang harus dilakukan saat akan berpuasa dan juga sedang berpuasa. Jika ada satu rukun puasa yang tidak dikerjakan, bisa menyebabkan puasa tersebut menjadi tidak sah, batal. Jadi rukun ini memang harus dikerjakan. Iya, harus dikerjakan. Yang pertama Bu Kiki, itu niat puasa. Niat, harus nah, niat puasa. kalau kita puasa nggak niat, gimana mau ini? Mau diterima puasanya. Iya, niat dulu. Jadi niat itu harus dilakukan pada malam hari atau menjelang sahur. Baik secara lisan kita ucapkan atau dalam hati.
nawaitu soma godin an adai fardu sahri Ramadana hadhihi sanati ilahi ta'ala. Nah, anak-anak sudah hafal belum nih? Mudah-mudahan sudah hafal ya Bu Kiki ya. Iya. Kayaknya sudah diajarin belum ya? Sudah Kali ya? Sudah diajarin dan insya Allah sudah bisa membacanya ya. Alhamdulillah, dengan hafal ya. Mudah-mudahan udah hafal semua nih dari Amin, kelas ya 1 Rabbal sampai dengan kelas 6, apalagi kelas 6 udah hafal banget kayaknya. Nah, itu niat puasanya. Nah, sekarang yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi kita menahan diri Bu Kiki dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Itu rukun puasa yang harus ditaati oleh kita semua. Bukan anak-anak saja, kita juga Bu Kiki. Iya, mau presiden, mau siapa tetap harus mengikuti rukun puasa. Nah, sekarang yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ini ada bermacam-macam. Yang pertama salah satunya yaitu makan dan minum dengan sengaja. Nah, itu yang tidak boleh. Itu batal Bu Kiki ya. Nah, anak-anak kalau sengaja makan dan minum ketika puasa atau siang hari itu batal. Kemudian muntah dengan sengaja. Caranya gimana? Nah, muntah sengaja ini seperti jari dimasukkan ke dalam mulut, dia sengaja muntah. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi itu dianggapnya batal puasanya. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam mulut berupa makanan dan minuman yang tidak mengenyangkan seperti mencicipi makanan, masakan, kumur-kumur, sikat gigi, merokok, berenang dan lain-lain. Biasanya ada ibu-ibu nih yang lagi puasa tapi nyicipin seujung lidah aja nih, asin gak ya makanannya? Nah, itu boleh nggak Pak? Nah, itu salah satu yang dianggap batal puasanya. Karena di sini masalahnya masalah rasa Bu Kiki. Berwudu aja ya kumur-kumur tidak boleh. Karena apa? Karena itu hanya air putih saja. Tapi tidak boleh karena itu ada rasanya gitu. Jadi itu yang tidak diperbolehkan. Berwudu pun tidak boleh. Seperti kumur-kumur tidak boleh. Jadi yang wajib-wajibnya saja. Apalagi mencicipi makanan dengan sengaja. Nah, itu. Nah, itu yang simpang siur seperti ini harus kita berantas Bu Kiki. Biar kuat. Jangan setengah-setengah kita mengikuti aturan-aturan puasa. Kemudian yang selanjutnya dalam keadaan tidak suci. Nah, ini perempuan ya Bu Kiki ya yang tadi sudah dijelaskan yaitu menstruasi. Iya, itu juga membatalkan puasa. Umpamanya dari pagi sampai sore hari waktu asar belum menstruasi, masih bersih. Ketika mau masuk maghrib, nah itu menstruasi tiba-tiba. Nah, itu bagaimana? Itu harus dibatalkan. Karena sudah tidak bersih keadaan badannya. Tidak ada kata tanggung. Betul. Jadi itu harus dibatalkan daripada menjadi penyakit. Kemudian selanjutnya membatalkan niat puasa. Saya batal. Nah, itu bisa salah satu. Ucapan aja sudah bisa. Karena ucapan saja itu sudah mengandung. Itu sudah mengandung kita sudah nyerah, nggak kuat menghadapi puasa. Jadi itu salah satu yang membatalkan puasa juga. Yaitu membatalkan niat. Kemudian hilang akal seperti pingsan, mabuk, gila. Nah, itu tidak boleh berpuasa dan juga itu membatalkan puasa. Beda dengan tidur. Apabila tidur masih dalam keadaan sadar. Kalau tidurnya seharian dari pagi sampai maghrib. Nah, itu juga tidak boleh Bu Kiki. Tidak boleh. Karena ada yang mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Bagaimana tuh, Pak? Tidurnya orang puasa itu ibadah, betul. Itu nggak salah. Tapi yang salah tidurnya dari pagi ketemu sore. Ada yang ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan Bu Kiki? Sholatnya.
Betul. Karena dalam rukun Islam itu berurutan dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa. Gitu. Jadi ada yang ditinggalkan apa? Sholatnya. Gitu. Ini yang menyebabkan si puasa ini batal, tidak sah karena ada salah satu rukun Islam tinggalkan yaitu Sholatnya ditinggalkan. Gitu. Sholatnya tinggalkan. Walaupun tidurnya orang puasa itu ibadah. Mungkin maksudnya daripada mengerjakan yang maksiat, ngomongin orang tidur, mungkin betul. itu lebih Mungkin bagusnya. seperti itu, Bu Kiki. Ya, anak soleh dan soleha ya. Nah, selanjutnya yang terakhir melihat bulan yang menunjukkan 1 Syawal, tandanya ini sudah lebaran. Jadi lebaran kita harus sudah membatalkan puasa. Betul. Dengan melihat hilal. Nah, selanjutnya Bu Kiki ya, kita lanjut lagi ya. Boleh. Materi berikutnya yaitu orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, ada juga nih anak soleh dan soleha, orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Siapa aja sih? Allah juga memberikan keringanan nih kepada hamba-hambanya untuk tidak berpuasa, tapi dalam konteks ya, dalam konteks hanya orang-orang pilihan saja yang tidak diperbolehkan puasa. Siapa saja sih? Ya. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, orang yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa tetapi wajib membayar fidyah. Jadi membayar fidyah itu membayar sedekah. Membayar sedekah. Iya, membayar sedekah berupa makanan atau juga puasa bisa jadi juga. Nah, yang pertama yaitu orang tua yang sangat renta dan tidak lagi mampu untuk berpuasa. Untuk orang tua yang sudah tidak mampu, jadi sangat tua. Kalau anak-anak di rumahnya ada orang tua renta, nah itu sudah tidak perlu puasa lagi, tapi wajib membayar fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, ini juga bisa difidyah karena nggak ada harapan buat sembuh begitu. Tapi kalau sakitnya cuma sakit flu, batuk itu tetap harus puasa. Nah, ya, tetap harus puasa Bu Kiki karena fisiknya masih kuat, apalagi masih muda pura-pura sakit. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, selanjutnya yang kedua nih Bu Kiki, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan tetapi wajib mengganti pada hari lain. Nah, kalau yang pertama tadi difidyah dengan sedekah. Kalau yang kedua ini kita wajib mengganti di hari yang lain di luar puasa Ramadan. Yang pertama, orang yang sakit masih ada harapan untuk sembuh. Nah, misalnya kita pusing, nggak kuat puasa ya batal, nanti harus diganti. Harus diganti setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Atau kita mencret-mencret, nggak kuat puasanya bisa. Kita membatalkan puasa, tapi yang jelas diganti puasanya setelah Ramadan. Nah, yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, ini kan banyak nih yang mudik nih. Pasti banyak yang mudik nih pulang kampung, banyak yang tidak berpuasa. Nah, ini juga wajib diganti di hari di hari lain. Kemudian yang ketiga, orang yang dalam keadaan tidak suci. Apa tadi? Menstruasi salah satunya. Kemudian nifas bagaimana? Nifas juga termasuk Bu Kiki. Itu tidak dalam keadaan suci. Karena keluar darah. Keluar darah. Dia pun harus menggantinya nanti setelah Ramadan. Kemudian yang terakhir, perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Yang sedang hamil kalau misalnya kuat dia untuk berpuasa ya silahkan berpuasa. Kemudian yang sedang menyusui pun kalau misalnya dia kuat ya silahkan puasa. Tapi kalau dia tidak kuat untuk berpuasa ya silahkan. Nanti diganti di hari setelah Ramadan. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang yang terakhir nih anak-anak. Hikmah puasa. Jadi Allah menyuruh
hamba-hambanya untuk berpuasa pasti ada alasan tertentu, Ada pasti ada manfaatnya. hikmahnya. Betul. Di balik musibah, di balik ujian yang Allah berikan kepada kita pasti ada maksud dan tujuannya. Kenapa sih? Nah, pasti ada tujuannya. Betul. Nah, kita dengar ya baik-baik ya. Ini ada beberapa hikmah puasa yang dapat kita ambil dari puasa. Yang pertama, menyeimbangkan kebutuhan antara jasmani dan rohani kita. Jadi jasmani kita juga harus diisi dengan asupan makan. Rohani kita juga harus diisi dengan apa? Dengan puasa. Betul. Nah, itu jadi antara jasmani dan rohani harus seimbang, Bu Kiki. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kesehatan tubuh. Nah, jadi tidak ada sejarahnya orang yang puasa itu meninggal, tidak ada, Bu Kiki. Malah bikin kita sehat. Itu hikmah puasanya. Nah, sekarang yang ketiga, membiasakan diri untuk berdisiplin. Gitu. Jadi puasa juga mendisiplinkan diri kita. Kalau belum waktunya ya jangan. Kalau sudah waktunya ya harus. Gitu. Itu namanya disiplin. Umpamanya belum maghrib, ya kita belum boleh makan dulu. Gitu. Jadi kalau sudah maghrib baru kita makan. Itu namanya salah satu mendisiplinkan diri. Karena yang tahu disiplin diri kita ini ya diri kita sendiri sama Allah. Begitu. Jadi itu Bu Kiki ya. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berdisiplin. Selanjutnya, sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mengendalikan diri dari berbuat dosa. Jadi dengan kita berpuasa ini hikmahnya apa? Kita disuruh untuk menjauhi segala larangan. Mencegah untuk mengerjakan pekerjaan yang kurang baik. Jadi kalau kata ustadz, kata kiai-kiai, kalau kita puasa hanya menahan lapar, menahan haus, percuma sia-sia. Jadi kita puasa tapi suka ngomongin jelek orang lain, sama aja puasa. Cuman dapat haus sama laparnya saja. Jadi puasa juga harus diimbangi dengan menjaga tubuh kita dari perbuatan dosa. Gitu. Jadi itu hikmahnya juga, Bu Kiki, mengendalikan diri kita dari berbuat dosa. Kemudian meningkatkan kepekaan sosial. Nah, kita puasa ini kan kita merasakan lapar, Bu Kiki ya. Merasakan lapar, merasakan haus juga. Jadi setidaknya kita juga merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mampu. Mampu dalam apa? Dalam finansial. Mungkin juga saudara-saudara kita ada yang kelaparan, ada yang kehausan, tapi kita tidak tahu. Tapi kita juga merasakan. Jadi dengan apa? Dengan puasa. Gitu, Bu Kiki. Jadi dengan adanya puasa ini kita jadinya ngerti, oh akhirnya kita mau berbagi. Betul, Masya Allah. Gitu. Jadi kita mengerti tanpa kita minta pun kita memberi. Oh, ini orang kasihan amat ya belum makan. Saya aja puasa nggak kuat, saya berilah. Itulah. Jadi ada kepekaan sosial, Bu Kiki. Itu yang meningkatkan kepekaan sosial. Kemudian selanjutnya sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kita sudah diberi rezeki, ya kita harus bersyukur kepada Allah. Ada saudara kita yang kelaparan, kita dikasih rezeki, ya kita harus bersyukur. Nah, itu tanda syukur kita kepada Allah. Jangan kita dikasih rezeki untuk menyombongkan diri, nah itu juga salah. Ya, Bu Kiki ya. Dan bersyukur juga mungkin karena sudah dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Nah, itu salah satunya juga. Jadi setiap tahun kita dipertemukan Ramadan, itu pun sama. Ya, itu pun istilahnya tanda syukur kita kepada Allah. Nah, selanjutnya melatih diri untuk menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan yang terakhir, melatih kesabaran diri kita dan juga keikhlasan diri kita. Nah, puasa menahan kesabaran. Waduh, udah lapar lagi, udah haus lagi, suruh nahan lapar, suruh nahan ini. Nah, itu melatih kesabaran kita.
keikhlasan kita. Umpamanya kita digoda sama teman kita untuk buka puasa, kita latih kesabaran kita. Jangan mau. Iya, jangan mudah tergoda. Nah, anak-anak, apabila kalian di rumah, dimanapun kalian berada, ketika kalian berpuasa, nah itulah ujian kalian menahan kesabaran dan juga keikhlasan. Nah, itu mungkin Bu Kiki hikmah-hikmah puasa yang saya rangkum dalam materi hari ini. Jadi mungkin itu aja Bu Kiki untuk materi puasa hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai Pak ya materinya. Iya. Alhamdulillah sangat jelas ya anak soleh dan soleha. Materi hari ini mulai dari pengertian puasa, syarat sah serta syarat wajibnya puasa, Iya. rukun puasa, macam-macam puasa, Iya. hal-hal yang membatalkan puasa itu semua sudah dirangkum dan sudah dijelaskan. Baik. Betul. Dan agar anak-anak tetap semangat belajarnya di rumah, maka Pak Firdaus akan memberikan kuis dan pertanyaan. Betul, Bu Kiki. Maka dari itu anak soleh dan soleha siapkan alat tulisnya. Iya. Silakan Bapak untuk membacakan pertanyaannya. Ya, nih anak-anak ada pertanyaan. Selanjutnya yang kalian dengarkan tadi dari Bu Kiki, siapkan buku tulis kalian, pensil kalian untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, soal yang pertama, siap-siap ya, alat tulisnya ya. Apa arti dan tujuan puasa? Itu soal pertama. Soal yang kedua, sebutkan macam-macam puasa wajib. Jelas ya anak-anak ya. Jelas. Sekarang yang ketiga, sebutkan puasa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, apa saja yang membatalkan puasa? Yang terakhir, yang kelima, apa hikmah puasa yang akan kita dapatkan? Nah, itu anak-anak mungkin 5 pertanyaan saja. Mudah ya Bu Kiki ya? Mudah sekali karena Mudah. sudah dijelaskan. Iya, kalau kalian mendengarkan dengan baik dari awal sampai akhir, sepertinya gampang Bu Kiki ya. Ada semua ya Ada di semua, materi ya. betul. Mungkin itu aja Bu Kiki pertanyaannya. Betul. Ya, 5 soal ya anak soleh dan soleha. Iya. Baiklah, demikian pemaparan materi fikih dan akidah akhlak hari ini. Semoga bermanfaat, mudah dipahami dan Amin. dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Kita tutup kegiatan Sanlat hari kedua ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.